Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga pembicara kita pada pagi hari ini udah hadir semua ya. Ada Mbak Lina. Halo Mbak, Assalamualaikum. Baik. Kemudian ada Mbak Priani. Mana Mbak Priani? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada Mbak Nazri. Dan juga Mbak Andini ya. Ya, Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya saya akan membacakan dulu portofolio dari masing-masing pembicara pada pagi hari ini. Ada Mbak Priani ya. Beliau ini adalah penulis buku seri Akidah untuk Balita Cerdas ya. Beliau adalah ibu dari 2 putra dan ibu dari 2 putri ya. Alhamdulillah. Kemudian 1 putra yang sekarang masih berapa bulan Mbak Priani? Baru melahirkan ya. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat. Ya, baru 2 bulan. 2 bulan. Kemudian beliau ada 3 bulan. Beliau domisilinya sekarang di Jombang, Jawa Timur ya. Aktif sebagai kepala sekolah ya. Ini Bu Kepsek ya. Sangat formal Bu Kepsek. Sekolah tahfiz di Jombang ya. Apa namanya Mbak, namanya kemarin? Saya lupa ya. Namanya Taman Tahfidz Anak Usia Dini Al-Hanif. Al-Hanif Jombang. Ya. Ya, beliau juga lulusan S1 Bimbingan Konseling UNESA tahun 2013. Ya, Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Mbak Lina. Hari ini juga hari yang spesial ya. Beliau sedang milah hari ini ya. Barakallah. Kemudian adalah juga penulis cerita anak yang sudah banyak malang melintang di dunia literasi anak ya. Yang saya tahu ya, tadi saya kepoin akun Instagramnya, ada komik Aku Cinta Al-Quran, kemudian ada Mengenal Allah, Mencintai Islam, A to Z Islam ya. Ini keren ya, judulnya keren banget ya. Kemudian ada Amazing Doa, kemudian ada kumpulan cerita anak muslim berkarakter hebat, dan masih banyak yang lainnya ya, yang perlu nanti kita ini ya, kulik-kulik lagi ya. Ya, kemudian Alhamdulillah. Kemudian Alhamdulillah yang ketiga ada Mbak Andini. Mana Mbak Andini ya? Terima kasih ya tadi udah dibantuin. Beliau adalah ilustrator buku anak dan juga visualis buku. Selamat pagi Mbak Andini, mana nggak kelihatan? Iya Mbak. Silakan muncul. Kemudian beliau ini adalah ilustrator dari kisah inspiratif sahabat belia ya. Ada sahabat Rasulullah pejuang Islam tangguh, sahabat Rasulullah penghafal Al-Quran. Mbak Andini ini juga sering mengisi sanggar seni online ya. Ada coba-coba kelas gitu. Baik, kemudian yang keempat pemateri kita adalah Mbak Nazri Nuriza. Ini beliau adalah ilustrator buku seri Akidah untuk Balita Cerdas ya, satu tim dengan Mbak Priani. Kemudian ilustrator buku aktivitas hijab syar'i, tim Alila Kids ya, pernah di Alila juga. Kemudian sekarang gabung sama tim Al-Kindi ya Mbak? Iya benar Mbak. Oh Alhamdulillah. Jadi pengalamannya luar biasa semua ya hari ini, Alhamdulillah. Baik, kalau kita bicara soal literasi Islam ya, ini kan dia juga sebagai penopang gitu ya. Kalau kita bicara lebih dalam lagi, itu kan literasi Islam itu sebagai penopang dari peradaban Islam ya. Jadi kemudian kalau dalam Islam sendiri kan ayat Al-Quran pertama itu kan Iqra gitu ya, Iqra ya, jadi bacalah gitu ya. Sense dari Iqra sendiri kan tidak hanya membaca tapi juga
mengajak kita untuk berpikir, kemudian berpikir kritis gitu ya, kreatif, kemudian meneliti, mengembangkan saintek. Nah, kemudian maka kalau begitu, maka pantaslah kalau peradaban Islam itu bertumpu pada perkembangan dunia pustaka gitu ya. Jadi keberadaan dari literasi sendiri ini menurut saya sangat penting gitu ya. Dan kemudian kalau kita melihat kepada sejarah Islam ya, zaman keemasan Islam itu kan banyak ya dibangun perpustakaan ya di zaman keemasan Islam ya. Ada di zamannya siapa itu, Sultan Harun Ar-Rasyid, itu kan ada namanya Baitul Hikmah gitu ya. Ada sebuah perpustakaan besar namanya Baitul Hikmah, itu tahun 800 Masehi, ada di Baghdad gitu ya. Di sana waktu itu sudah ada 1 juta buku di dalam perpustakaan itu. Kemudian selang 91 tahun kemudian di situ sudah ada 100 perpustakaan di Baghdad ya. 100 perpustakaan di Baghdad. Nah, di sini bahkan di kota kecil bernama Najaf sendiri, saya baca itu sudah punya rumah baca dengan koleksi 40.000 buku. Nah, jadi wow gitu, jadi banyak banget gitu ya. Rumah baca Kuncup Cendekia aja masih nggak segitu banyak. Jadi banyak banget peninggalan dari peradaban Islam. Ya. Dan kalau kepada Hasanah Islam sendiri, yang namanya perpustakaan itu kan bukan sekedar bangunan fisik gitu ya, tapi menjadi bagian integral dari sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh penguasa setempat. Jadi ini menjadi warisan dari sebuah peradaban gitu ya. Jadi saya bisa tarik garis besar gitu, bahwasanya sebuah perpustakaan di zaman keemasan Islam itu selaras dengan visi penguasanya gitu. Jadi kalau zaman itu ada Sultan Harun Ar-Rasyid ya, dengan Baitul Hikmah yang sedemikian banyaknya buku di perpustakaan di Baghdad itu, kita bisa menyimpulkan bahwa Sultan Harun Ar-Rasyid itu selaku perintisnya hendak menjadikan perpustakaan itu sebagai tempat berhimpun hikmah dan juga pengetahuan dari segala penjuru. Jadi di situ ada antusiasme dari penguasa Muslim, ya, di balik megahnya perpustakaan yang ada. Jadi memang pengen gitu penguasanya itu juga punya visi yang jelas terhadap dunia literasi. Nah, sekarang kita bisa menarik mundur apa maju ini? Maju ke sini gitu ya, ke zaman sekarang itu bagaimana kondisi kita sekarang. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi ya dengan para pemateri kita yang sudah hadir saat ini gitu ya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya literasi Islam ya khususnya sekarang ya di Indonesia. Begitu nanti semoga sinyal kita bersahabat ya. Mohon maaf tadi ada beberapa gangguan. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke Mbak Priani dan juga Mbak Lina ya, sebagai seorang penulis buku gitu ya, sebagai pengisi konten Islami ya di dunia perbukuan atau literasi anak. Ini gimana nih Mbak-mbak gitu ya? Sekarang lagi ngerjain naskah apa Mbak Lina dan Mbak Priani? Mungkin bisa bercerita ke kita gitu ya, kesibukannya sekarang seperti apa, kemudian bagaimana pengalamannya gabung dengan tim penerbit, suka dukanya kayak gimana. Nanti coba silahkan, mungkin nanti bisa berbagi dengan kita semuanya. Monggo Mbak Priani duluan deh, silahkan. Yang mumpung kecil lagi tenang ini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Senang sekali bersua dengan para pecinta literasi ya, dan pastinya juga suka dengan dunia anak-anak. Alhamdulillah. Kalau ditanya sekarang sedang garap apa gitu ya,
Sekarang sedang menuliskan ini naskah tentang buku peradaban Islam. Ya, insya Allah nanti akan diterbitkan. Ya. Ya, Hikmah Daya Insan ya. Itu ya insya Allah segera tahun ini dengan beberapa teman penulis gitu ya yang lolos. Senang ya tentunya bergabung dengan penerbit mayor itu memang ada kriteria naskah gitu ya. Jadi harus begini ya naskahnya. Ya. Saya harus tambah belajar lagi nulisnya, harus tambah lagi literasinya seperti itu. Pengalamannya banyak sekali ya. Kemudian memang harus lebih banyak belajar ya. Banyak lebih ke keinginan dari penerbit seperti apa ya biasanya kan, dan juga ada deadline gitu yang agak-agak luar biasa. Ya, kemudian kalau Mbak Lina sendiri gimana Mbak pengalaman selama ini gitu ya? Terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali berada di sini dengan teman-teman yang tentunya senang dengan dunia literasi ya. Bagi saya penulis sedang melakukan apa, tentu insya Allah ada selalu yang dikerjakan. Kemarin saya baru selesai naskah keajaiban Al-Quran, keajaiban Al-Quran lewat alam. Dari Samil ya, dari Sigma itu. Oh iya. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk menuliskan itu. Terus sekarang menulis konsep paling kalau misalkan tidak sedang menggarap ya menuliskan konsep. Saya tertarik dengan dunia literasi Islam, kebanyakan diinspirasi dari Islam karena memang sekalian mengajarkan kepada anak saya sendiri gitu. Betul. Jadi dari buku yang saya tulis itu secara tidak langsung saya pun menceritakan seperti ini gitu. Jadi tidak hanya dalam saya bicara setiap hari anak-anak begini, tapi lewat cerita. Jadi saya bisa, kalau misalkan buku itu udah terbit, saya bisa menceritakan sebenarnya yang saya ingin ceritakan ke anak saya dulu gitu, seperti itu. Ya. Jadi sekalian sebagai bahan pembelajaran untuk anak di rumah gitu ya. Iya, idenya tuh berawal dari sana. Jadi lebih greget lagi kalau Uminya yang membuat sendiri gitu ya bukunya ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ngomongin soal suka duka itu ada nggak Mbak suka dukanya gitu ya ketika menulis konten atau yaitu nulis naskah yang bernuansa Islami gitu. Suka dukanya tentu ada ya. Sukanya tentu saya sangat senang sekali, banyak sekali menemukan apa yang belum saya baca itu jadi tahu gitu. Sebelum kita nulis kan kita banyak baca dulu ya. Jadi dengan sebelum mau menulis konten Islam, kita jadi banyak membaca syurah, membaca tafsir. Jadi lebih dekat dulu gitu diri sendiri dengan Al-Quran seperti itu. Dukanya kadang ketika kita menuliskan ide di kepala, ini gimana kok susah ya, yang rumit tapi harus sederhana, itu jadi tantangan juga. Kadang kita perlu referensi banyak. Jadi sengaja jauh pergi ke kota lain gitu. Di saya kan di Sumedang nggak ada perpustakaan besar. Saya sengaja pergi ke Bandung, nyari ke perpustakaan besar, nyari referensi. Ya seperti itu. Ya. Jadi memang tantangannya di situ juga ya, harus mau bekerja keras dulu gitu ya, rakit-rakit ke hulu, renang-renang ke tepian. Rumah saya itu penuh dengan anak-anak. Ada yang belajar Iqra, belajar hafalan. Nah itu tuh jadi ide buat saya menulis, ada dalam buku itu yang komik Aku Cinta Al-Quran itu. Al-Quran, ya betul. Iya. Jadi idenya saya menemukan idenya dari apa yang kita lihat sehari-hari ya sebenarnya ya, nggak jauh juga gitu. Jadi kayak menemukan tips menghafal surat Ar-Rahman dengan cepat itu karena saya
bersama anak-anak barengan yang babi ala rabbikum atukadziban kan banyak ya. Nah itu tuh tipsnya itu, jadi itu kan diloncat-loncat tuh ketemunya pas ngajar sama anak itu. Jadi untuk menggali ide itu bisa dari keseharian kita, sesuatu yang sederhana. Iya. Bisa kita, kalau kita jeli melihat fakta kejadian sederhana aja, sebenarnya bisa jadi ide untuk menulis dan menuangkannya ke dalam sebuah naskah yang lebih bisa menggugah pembaca gitu ya Mbak ya. Iya. Terus saya banyak terinspirasi dari Al-Quran. Al-Quran tuh Masya Allah banyak sekali ide dari situ. Jadi kayak misalkan kita ada tentang berdoa ya. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Kan ada surat Al-Quran seperti itu ya ayat. Nah banyak sekali doa yang tidak dikabulkan gitu. Kenapa kok nggak dikabulkan? Apa alasannya? Nah saya melihat dari studi, cari lagi ada referensi, terus saya tulis dalam sebuah cerita anak. Kenapa doa tidak dikabulkan? Dalam contoh kasus ada seseorang ingin apa, ternyata Allah tidak kasih, Allah kasih sesuatu yang lain. Itu kan salah satu hikmah ya, bahwa Allah tuh bukan tidak mengkabulkan, tapi Allah Maha tahu apa yang perlu diperlukan untuknya gitu. Itu salah satunya. Terus dari cerita memotivasi karakter anak hebat itu isinya berkaitan dengan ayat-ayat yang memotivasi untuk kita lebih kuat gitu. Saya ambil dari Al-Quran yang itu, yang buku ini. Oh iya. Di belakangnya dari banyak ayat-ayat Al-Qurannya. Dari sana kebanyakan saya ngambil cerita inspirasinya dikaitkan dengan kegiatan anak-anak. Ya, jadi Masya Allah gitu ya. Jadi untuk menjadi penulis ini ya harus kreatif ya, kreatif menangkap ide gitu ya. Jadi harus buka mata, buka telinga. Ya Mbak ya. Kemudian kalau dari Mbak Priani dan Mbak Lina, tantangan terberat dalam menulis selama ini itu apa? Itu ada nggak sih? Ketika menulis konten yang Islami ya, saya lebih mengarahkan ke situ sih, yang Islami gitu. Tantangan terberatnya apa gitu? Iya, kalau saya ya tantangannya itu memang pada literatur ya. Jadi memang kalau semakin berbobot tema yang ingin kita tulis itu, tantangannya literaturnya harus lebih banyak gitu ya. Dan kalau saya di kota kecil ini ya memang gitu, harus cari ke teman gitu ya. Kalau mau ke perpustakaan di sini juga sangat terbatas buku yang ingin kita cari itu. Mau pergian juga kondisi pandemi gitu ya, sehingga memang harus cari ya. Kebetulan saya juga ada teman sejarah gitu, saya calling gitu ya, di sana apa ada buku gini yang saya butuhkan. Alhamdulillah teman-teman mensupport itu, dan ya difotokopikan dan lain-lain itu ada gitu ya. Sehingga kalau saya dari literasi, selain itu juga butuh ini tantangan waktu kalau saya ya, apalagi dengan ada si kecil ini, jadi harus membagi waktu, harus benar-benar bagi waktu. Jadi ketika ada ide di kepala gitu ya, sedangkan harus ngurus gitu ya, itu biasanya saya siapkan kertas sama ada pulpen gitu ya, saya coret-coret gitu. Eman sekali ketika ide itu menguap begitu ya, hilang gitu ya, tanpa kita tuliskan seperti itu. Ya, jadi ada dua itu saja, jadi dari literatur dan juga dari waktu kalau saya sendiri. Jadi karena memang memang tugas utama kita kan memang sebagai al-um warobatul bait ya, jadi kadang keinginan nulis itu banyak banget gitu ya, tapi memang ya menyesuaikan sih ya, jadi ya tahu pengalamannya seperti itu. Kalau Mbak Lina sendiri gimana Mbak, dari pengalaman tadi ya, banyak buku-buku yang sudah diterbitkan ya di penerbit mayor. Nah, selama ini ada nggak sih tantangan yang mungkin yang dirasa berat gitu oleh Mbak Lina sendiri terkait dengan penulisan? Priani juga itu ya, bagian literatur itu yang agak susah. Seperti kemarin itu yang mengerjakan ensiklopedi kejaban Al-Quran itu, wah, Masya Allah,
kita kan namanya ensiklopedi, jadi harus benar-benar ya sumbernya gitu, referensinya. Lumayan banyak buku yang harus dibuka, dan kadang ada buku-buku yang bukan terbit, bukan bahasa Indonesia gitu. Ada beberapa teman yang di pesantren yang saya tanya-tanya tentang ya, buku kitab Gundul itu kan, di literasinya itu yang cukup berat. Terus kita juga tidak sembarangan, harus benar-benar memahami dulu, mempelajari dulu apa yang kita tulis. Itu yang membuat lama itu. Jadi kita riset dulu. Sebenarnya begitu ada ide, kita menulis tidak lama. Kalau udah ada ide, terus eksekusinya tidak lama. Tapi yang lama tuh mencoret-coretnya ini, mau kemana, apa yang mau diisi gitu, apa yang mau ditulis gitu aja itu ya. Itu mungkin Mbak. Jadi memang ya literasi ya, literatur gitu ya, literatur yang memang memadai ya untuk menulis. Kita sekarang pindah ke para ilustrator hebat kita pagi hari ini. Ada Mbak Nazri dan juga Mbak Andini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Nazri dan Mbak Andini. Ya, waalaikumsalam Mbak. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah ya. Nah, lagi sibuk apa nih sekarang? Berdua? Ibu-ibu berdua? Aduh. Silakan. Lagi ngerjain proyek apa? Kalau Nazri sendiri itu sekarang lagi ngerjain proyek dari Allah ya. Baru lahiran, alhamdulillah. Alhamdulillah baru lahiran. Jadi sekarang masih beradaptasi ya. Jadi new mom nih. Masih beradaptasi. Jadi sebenarnya kalau proyek itu ada sih proyek-proyek lepas. Kalau Nazri kalau hamil kemarin baru ngerjain proyek Ramadan Planner. Sebenarnya bukan buku anak, tapi sebelumnya itu ngerjain buku anak juga, ditawari sama editor freelance dari KPG Gramedia untuk ngerjain buku anak kakak adik gitu kan. Cuman lagi proses bukunya. Kalau yang buku yang kakak adik Gramedia itu udah selesai alhamdulillah. Nah kalau sekarang itu Nazri sekarang lagi pengen bikin buku, ada bareng teman Al-Kindi yang satu tim bareng Nazri yang excited juga dengan dunia anak-anak gitu kan, buku anak-anak literasi. Al-Kindi itu di mana sih? Kami pengen buat buku. Oh ya. Al-Kindi itu di Depok domisilinya, Mbak. Oh, Depok. Di Depok. Iya, Depok. Nah, jadi pengen bikin buku flip flap. Soalnya kan banyak ya buku flip flap atau buku yang bisa dilipat itu. Bisa dibuka tutup Oh iya gitu, iya betul. Interaktif gitu, buku-buku interaktif gitu, tapi nggak kurang ya Islami ya Mbak ya. Jadi pengen sih buat satu yang kayak gitu. Tapi lagi proyeknya lagi hiatus dulu, lagi tertunda karena lagi sibuk ini kan. Gak apa-apa. Itu sih ya. Dan juga sekarang lagi pengen bikin project buku. Sebenarnya bareng Andini juga ya, Adin ya. Iya. Kita lagi rancang sih masih konsep. Yang mana nih? Yang ada bocorannya bukunya itu tentang apa? Untuk menggabungkan 50 ilustrator dan 50 penulis gitu, menuliskan 50 perempuan hebat muslimah gitu. Jadi pengen menggabungkan banget itu. Iya, jadi kontributornya itu insya Allah ada 100 orang gitu. Pengen diterbitin bukunya. Masih ngekonsep sih, karena Nazri juga masih belum bisa fokus banget kan, masih adaptasi. Jadi insya Allah nanti bakalan lanjut lagi. Bareng Andini juga. Amin. Insya Allah untuk kita persembahkan yang terbaik buat anak-anak muslimah di Indonesia gitu. Iya. Targetnya sih itu gitu. Ya, kalau Mbak Andini lagi sibuk juga ya? Kalau sekarang saya lagi fokus visualin buku sih Mbak. Jadi ada proyekan buku anak-anak, cuma bukan untuk diterbitkan gitu. Jadi sekarang lagi fokus visualin buku. Baik. Sambil menunggu sinyalnya bersahabat lagi gitu ya. berdamai dengan sinyal gitu ya.
akan berdamai dengan corona. Nah, kalau suka dukanya nulis bikin ilustrasi itu ada nggak? Dukanya ada nggak sih? Saya lihat kok suka semua ya para ilustrator itu. Sukanya ya suka memang ya kan kalau gambar itu, tapi kalau dukanya itu paling sebenarnya kan ilustrator tuh untuk menenangkan dirinya biasanya kan gambar gitu ya Mbak ya. Iya. Nah karena gambar itu dijadiin profesi, dijadiin untuk kerjaan, jadi kadang bosen di gambarnya itu. Jadi kalau bosen nggak tahu ngapain lagi gitu. Makan kali ya. Larinya paling ya makan kue lebaran Mbak. Alhamdulillah. Ya itu sih dukanya. Terus paling kadang di tengah gambar itu stuck gitu ya Mbak. Bingung mau gambar apa, ini modelnya gitu, kok gambarnya gini-gini aja gitu sih. Emang kreatif banget ya para ilustrator itu. Idenya nggak ada habisnya gitu ya kalau buat menggambar. Baik, suara dari manakah? Kembali ke Mbak Andini nih, sudah tergabung sama kita lagi ya. Tadi terputus sebentar. Nah, sekarang lagi sibuk apa? Tadi terputus kayaknya. Silakan Mbak Andini. Belum tergabung? Baik. Masih ada agak ini ya, teknis juga ya, nggak apa-apa. Jadi ya begitu ya. Memang harus kalau saya lihat sih memang kreatif ya para ilustrator itu. Jadi idenya ada aja itu. Jadi ada nggak? Ini udah kedengeran nggak Mbak? Udah. Visualnya? Halo Mbak Andini, bisa gabung lagi sama kita? Tantangan terberat nih, ada nggak tantangan terberat bagi seorang ilustrator Islam itu apa sih di zaman sekarang gitu? Mungkin Mbak Nazri lagi deh, nggak apa-apa. Nanti di rapel ya, di Mbak Andini, nggak boleh. Ya, kalau bagi Nazri sih tantangan yang berat ilustrator saat ini ya. Apalagi yang kita yang udah, misalnya yang udah belajar Islam, kita ngelihat karya orang luar gitu luar biasa, di sana itu luar biasa bagusnya, dan mereka itu benar-benar totalitas ngerjainnya. Nah, sedangkan ilustrator saat ini yang muslimah mungkin ya kondisinya faktanya sih emang udah mulai bangkit ya. Buku-buku anak muslimah itu juga udah mulai bervariasi gitu kan. Gambarnya juga udah bagus-bagus gitu, nggak kalah hebat. Cuman yang mungkin menurut Nazri itu kurang pamor ya. Misalnya penerbit kelas kakap gitu, menerimanya itu kurang, yang muslimahnya kurang dibagi tempat gitu ya Mbak ya. Iya. Itu sih tantangannya zaman sekarang. Sehingga kalau misalnya kita lihat buku-buku Islami anak-anak itu tuh kita mesti cari sendiri gitu. Kita kurang melihat banyak dipampang lebar, misalnya dipajang di toko buku besar seperti itu. Kita harus kulik-kulik sendiri misalnya gitu ya Mbak ya. Itu sih menurut Nazri saingannya begitu berat gitu. Lebih ke arah apa tadi, pamor ya? Atau apa? Kurang dihargai gitu? Bahasa saya. Mungkin mungkin mereka melihat pasar juga ya Mbak ya. Pasar. Itu sih. Jadi kalau untuk ke semua pemateri sih mungkin kita bisa sharing aja ya di sini ya. Kita juga sebenarnya saya sendiri mengadakan forum ini nggak yang terlalu harus bicara formal sih. Jadi kita sharing pengalaman, kemudian dari situ kita bisa saling berbagi mungkin kita dapat insight baru dari forum ini gitu ya. Saya harapkan demikian gitu. Jadi kalau dari kacamata pribadi teman-teman semuanya, apakah
sudah cukup literasi Islam, literasi anak Islami yang ada di Indonesia saat ini gitu. Jadi is it enough gitu, jadi untuk mengisi peradaban di era sekarang ini, apakah sudah cukup kaya dengan banyaknya sakafah atau pemahaman tentang Islam? Nah, menurut mbak-mbak sekalian ini gimana? Silahkan. Halo. Siapa duluan? Saya kedengeran nggak? Mbak Andini duluan deh. Mbak Andini duluan deh. Silakan. Mumpung kedengeran buat sekarang. Iya, kedengeran. Kenapa? Nah, alhamdulillah. Menurut ya, kalau misalnya kita lihat ya, silakan. Iya, sekarang itu kan kita lihat banyak sosial media untuk anak-anak, ada kartun atau misal buku yang ternyata itu banyak susupan sakofah asing gitu kan Mbak, seperti misal ada bias gender, ada LGBT, terus yang kemarin-kemarin tuh ada disusupi ide-ide feminisme di situ. Seperti misal kalau kita lihat kayak misal tontonan kartun Elsa gitu misal ya. Kalau kita lihat dulu-dulu dari dongeng-dongeng anak-anak atau animasi anak-anak itu mesti disusupin. Seperti misal ada laki-laki yang menyelamatkan dan lain-lain. Tapi di akhir-akhir ini kita lihat banyak sekali tontonan-tontonan yang merasa bahwasanya perempuan itu independen. Sedikit yang bisa saya ambil dari Mbak Andini tadi ya, kalau sekarang memang menurut Mbak Andini gitu ya, banyak kemudian sakofah pemahaman dari luar Islam yang kemudian masuk ke dunia literasi anak. Jadi ada beberapa hal yang memang harus diluruskan bagi para pegiat literasi anak gitu ya. Seperti itu yang saya tangkap tadi. Kalau menurut Mbak Priani sendiri gimana? Atau Mbak Nazri atau Mbak Lina, silahkan menambahkan pendapatnya. Ya, kalau menurut saya ya, kalau ditanya apakah cukup ya literasi Islam yang saat ini ada, kalau ditanya cukup, saya bilang ya belum cukup gitu ya, masih butuh lagi literasi ya untuk anak-anak muslim itu yang lebih kreatif lagi dan lebih kontennya itu memang lebih bisa membangun pemahaman mereka terhadap Islam. Jadi apalagi sebenarnya kalau saya punya ide itu memang ini ya, bikin buku yang memang tidak seperti biasanya gitu, seperti biasanya buku gitu ya. Nah, kalau kita ingin biar anak-anak itu suka membaca, dia lebih paham juga terhadap konten yang kita berikan, kita bisa membuatnya itu lebih dari itu gitu ya, bisa lebih menarik lagi gitu ya. Itu sebenarnya harapan saya itu seperti itu ya. Ini masih angan-angan di kepala karena banyak pikiran yang harus dituntaskan gitu, banyak ide. Ya jadi sebenarnya pingin aja gitu, oh gini ya, buat gini kayaknya bagus gitu ya, buat dibolak-balik gitu, nanti ini apa gitu kan seru gitu ya. Nah itu kayaknya yang masih belum ada. Kalau di Islami ya rata-rata bukunya ya seperti itu saja gitu ya, berupa cetakan buku gitu. Oke, ayo ini makanya butuh banyak kontributor ya. Baik. Iya. Jadi belum cukup ya. Literasi anak saat ini belum cukup dan harus ditambah lagi gitu ya. Iya. Nah, kalau pendapatnya Mbak Lina sendiri gimana Mbak? Mbak Lina kan juga banyak nih menulis buku-buku Islami nih. Dikomentari begitu tuh sama Mbak Priani. Terima nggak? Jangan-jangan nggak terima nanti ya. Silakan. Itu udah sangat banyak ya, sangat beragam sekali. Temanya satu tema dengan ditulis beragam tuh udah sangat banyak, tapi saya mau menulis dengan tema itu harus digimanain lagi nih gitu supaya berbeda gitu. Kayak ada sebuah penerbit yang pengen tema tertentu gitu, tuh saya tanya, ini tuh udah terbit, tema ini udah ada, tema ini udah ada, ini udah ada gitu ya. Saya pun bingung, kalau ini tema udah semua ada, hanya kita
dituntut untuk lebih kreatif. Tapi yang saya lihat sekarang udah banyak model-model buku yang dengan tambahan aktivitas. Ada yang begitu dibuka pakai ada center jadi muncul gambar. Kan daya tarik untuk menarik minat anak bukan hanya sekedar membaca, tapi menyenangi buku gitu ya. Jadi anak tuh dituntut diajak untuk senang buku dulu. Di buku itu tidak hanya kita melihat banyak ilmu, tapi ada permainan yang secara tidak langsung ilmu itu bisa mudah didapat oleh anak-anak. Terus ada juga buku-buku yang begitu dibuka ada buku pop up, ada buku yang berbunyi suaranya, ada beragam sekali buku yang sudah ada yang saya lihat. Terus dan saya untuk sekarang mencari lebih kreatif itu ya jadi tantangan juga gitu. Tapi Mbak udah banyak sekali itu buku yang beragam. Banyak jenisnya gitu ya. Tapi menurut Mbak Lina sendiri perlu ditambah nggak? Tentu bertambah, karena kan semakin kesini zaman kita ya semakin bertambah maju, semakin berubah, dan anak-anak semakin kritis, semakin kreatif. Tidak kan terlihat juga zaman dulu buku di perpustakaan yang zaman SD kita dapat itu teks-teksnya semua hitam putih. Sekarang udah sangat berubah sekali, dari mulai usia 0 sampai usia atas tuh udah disediakan oleh penerbit dengan bahasa yang hanya 2 kata. Terus meningkat sampai ke tahap SD besar, SD kecil gitu kan. Itu tuh saya lihat sedang terus diusahakan oleh penulis-penulis itu untuk membuat konten yang berbeda, konten yang berbeda. Penerbitnya pun lebih kreatif sekarang untuk menyajikan buku itu gitu. Karena saya juga baru tahu ketika saya mengirimkan sebuah naskah, ternyata jadinya begini gitu. Ternyata penerbit pun kreatif menyajikan buku dalam sebuah buku yang saya pikir akan berupa teks saja, tetapi ada yang lain gitu. Ada sebuah penerbit yang membuat satu bukunya ada yang bisa disenter itu loh, ada buku center kan baru-baru juga. Iya. Jadi yang metamorfosis itu ya. Ya, salah satunya buku itu. Jadi ada aktivitas lain selain membaca, anak ada aktivitasnya yang terlihat nyata gitu. Apalagi permainan center kan anak-anak menarik ya, seperti itu. Terus sekarang salah satu buku juga yang saya tulis itu ada dalam satu buku isinya itu ada komiknya, ada kayak infografisnya, ada tambahan hadisnya. Jadi semakin kesini konten tuh dibuat semakin menarik dan tidak biasa. Sekarang tuh penulis-penulis yang saya tahu memang sekarang sedang melihat ke sana gitu ya, karena ini udah ada, apalagi nih yang belum ada, gitu. Karena semakin kesini anak-anak semakin kritis ya, semakin kritis gitu. Ya. Iya, anak-anak. Jadi penulis juga dituntut untuk lebih menyajikan sesuatu yang memang lebih banyak isinya gitu dalam satu buku itu. Tapi itu tergantung dari usia juga. Ini usianya untuk usia berapa, untuk ya pokoknya dilihat rank usianya gitu. Jadi kalau dari sisi beragamnya mungkin bentuk kemasan itu banyak banget ya, dan kita dituntut untuk kreatif gitu ya. Kalau dari sisi idenya sendiri gimana Mbak? Apakah perlu ada tambahan yang lain gitu ya? Misalkan ensiklop tema-tema berat yang mungkin berkaitan dengan Islam nanti bisa dikemas lebih sederhana, kemudian nanti bisa diterima oleh anak-anak itu dengan enjoy ya, tanpa kita harus menggurui gitu, mereka bisa paham. Nah, seperti itu menurut Mbak Lina gimana? Gitu. Iya, memang itu harus terus ada ya, apalagi zaman sekarang ibu-ibu muda lebih peduli dengan bacaan. Anak-anak usia kecil, usia bayi udah bisa diajak dengan membaca, beda dengan zaman-zaman dulu kan, karena memang sekarang sudah banyak buku juga tentang itu. Di buku yang mengenal Allah itu setidaknya jadi ide mengenalkan akidah kepada anak sejak kecil gitu. Jadi sambil bermain dengan anak kita gendong, kita bacakan cerita. Jadi seperti itu ya. Ya itu tetap harus ditambah, dan memang
harus dipikirkan bagaimana lagi nih, apalagi nih yang harus dibuat. Iya, jadi perlu tangan-tangan kreatif ya. Jadi ya saya sih berharap ya semakin banyak nanti literasi Islam yang memenuhi dunia anak gitu ya, karena anak kan sebagai individu yang memang butuh nutrisi untuk syansiah dia. Dari diskusi pada pagi hari ini bisa kita simpulkan bahwasanya Islam memandang penting kedudukan literasi, dan kita sebagai pegiat literasi anak Islami di Indonesia memiliki peran yang sangat penting gitu ya, untuk nantinya bisa berkontribusi positif di dalamnya ya, dengan menambah konten-konten yang Islami dengan kualitas yang baik gitu ya. Dan kalau tadi dipaparkan bahwasanya banyak gitu ya ide-ide yang tidak Islami yang kemudian masuk ke dalam dunia literasi anak di Indonesia gitu, maka kita di situ ditunggu perannya gitu ya, untuk kemudian menanamkan gitu ya nilai-nilai Islam yang lebih mendasar gitu ya, yang lebih ideologis gitu ya, yang nantinya bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama anak-anak gitu ya, bagaimana sebenarnya nilai Islam yang lurus, nilai Islam yang benar. Nah, nanti insya Allah akan kita sambung gitu ya dengan sesi tanya jawab, maka jangan lewatkan gitu ya sesi selanjutnya gitu ya, di channel kita di Kuncup Cendekia. Nah, boleh saya berpantun, bunga karena bunga sakura. Jangan lupa kita ikuti sesi Q&A. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.